Kalau saya sedang mengkritik Reza atau manajemennya Reza atau bagaimanapun, cara saya menggemari Reza itu ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lehoi, selamat tahun baru buat kita semua. Mudah-mudahan tahun 2025 lebih baik lagi dari tahun 2024. Saya lupa sudah berapa kali tahun baru dilewati dengan saya sudah ngefans sama Reza. Jadi ngomongin masalah Reza, saya teringat dengan channel YouTube saya yang sedang dibangun dengan subscriber yang masih puluhan biji, tapi view-nya sudah agak lumayan nih, udah mendekati angka 1000-an. Walaupun kita harus memahami begitu pahit proses, tapi kalau ditekuni, rajin, konsisten, insya Allah akan berkembang dengan sendirinya. Karena saya kalau bikin konten itu nggak jauh-jauh dari kepengen deh saya ngomongin Reza, kepengen ngomongin Reza, seputaran Reza. Yang salah tanggap dengan apa yang dinamakan komentar saya itu ya emang hobinya kritis. Jadi kritis dalam arti bagaimana sih biar Reza berkembang, cuman tidak menghujat Reza, kan begitu. Saya itu anti bully sebenarnya. Saya itu nggak suka orang membuli, saling hujat menghujat, itu saya nggak suka. Saya hanya mengekspresikan sisi kritis saya untuk perkembangan seseorang yang saya idolakan, yaitu Reza. Dari awalnya muncul sampai saat ini saya punya jiwa kritis, dan setiap orang punya jiwa kritis. Tinggal Anda atau kita bisa mengaplikasikannya apa enggak. Kalau saya sedang mengutarakan pendapat, itulah pendapat saya yang sebenarnya. Seorang public figure itu harus siap dengan kritik, saran, bahkan bisa dibilang demo dari fansnya, demo dari penggemarnya tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan sebagian penggemar. Kalau seorang idola mengerjakan A, yang suka B pasti tidak cocok. Mengerjakan B, pasti yang sukanya A itu tidak cocok. Itu hal yang wajar. Kemustahilan itu saat kita berharap semua orang menyukai kita, itu suatu hal yang mustahil, atau kalau dibalik, hil yang mustahil. Itulah yang namanya dinamika. Tidak semua orang menyukai kita, dan kita pun tidak akan menyukai semua orang. Tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan, begitupun kita tidak bisa atau tidak mungkin menyukai semua yang orang lain lakukan. Maka idealis itu kadang bagus, tapi seringnya ngawur. Idealnya semua orang menyukai kita, itu kan hanya keinginan kita. Tapi pada kenyataannya semua orang tidak akan mungkin menyukai kita, menyukai apa yang kita lakukan, menyukai apa yang kita omongkan, itu tidak mungkin. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Bisa diterapkan, bisa memahami, bisa berdamai dengan kondisi yang kadang kontradiksi, kontroversi, berlawanan arah dengan pikiran kita. Cara saya menggemari Reza itu ya seperti itu. Bukan saya hanya seneng Reza masuk ke gorong-gorong, suka. Reza nyemplung ke kali, suka. Ada saatnya saya tidak suka Reza manjat pohon kelapa, karena itu bukan pekerjaannya. Tapi ada kalanya saya suka Reza tidur, Reza makan-makan, Reza nyanyi. Itu namanya dinamika. Dinamika saat kita menggemari seseorang, apalagi orangnya itu adalah orang yang benar-benar membuat kita itu ngefans.
Karena suaranya, karena parasnya, karena aktingnya, dan lain sebagainya. Jadi Anda jangan selalu berharap bahwa setiap penggemarnya Reza itu pro dengan apa yang Anda pikirkan. Bahkan kalau boleh saya flashback ke belakang, ada beberapa perpecahan fansnya Reza itu karena perbedaan dalam hal pikiran, usulan, kritikan, dan lain sebagainya. Kita tarik ke belakang ke beberapa tahun yang lalu, 2021, bagaimana banyaknya penggemarnya Reza. Hampir bisa dibilang satu suara. Kita tanggal dulu nih haters-haternya Reza, kita cari nih siapa yang itu. Tapi saat sekarang sudah hatersnya sudah pada kapok cito, kita malah mencari haters di lingkungan sendiri. Itu nggak bagus sebenarnya. Jadi kalau saya membuat video yang isinya untuk kritik saran kepada Reza dan segenap manajemennya, itu ya sikapi saja. Coba dipikirkan ada nggak benarnya. Kalau nggak ada benarnya ya silahkan dihujat. Kalau saya isinya fitnah atau membuli Reza atau memaki Reza, itu ya pantas kalian memaki saya atau menghujat saya. Tapi kalau isinya saran kritik, coba dicermati dulu. Apakah ada saran kritik yang tujuannya untuk menghancurkan Reza atau untuk perkembangan Reza? Kan begitu. Saya kan nggak memaki Reza dan saya belum pernah memaki-maki Reza, belum pernah. Karena seperti yang saya bilang bahwa saya itu ngefans Reza dan saya itu susah buat nggak ngefans Reza itu susah. Sampai saat saya nggak pernah bikin channel karena channelnya dijual, saya pun tetap memview, like, komen dengan nama yang kalian tidak tahu. Bagaimanapun hal kontroversi itu kadang plus minusnya itu harus ada. Kita itu harus bisa menyikapi bahwa setiap sesuatu, jangankan sesuatu anugerah ya, musibah saja ada hikmahnya. Jadi ada beberapa hujatan, ada beberapa bulian yang berujung pada kenaikan status sosial dari orang yang dibully itu sendiri. Bagi yang membuli tetap catatannya adalah kejahatan kata-kata. Saya pemuja suaranya Reza kok. Saya memuji dia. Karena bagi saya dia itu talenta terbaik abad ini dengan suara yang ciamik, tanpa mixer, suaranya pun bikin candu. Makanya saya selalu memutar video-video Reza yang dulu karaoke di bengkel dan lain sebagainya. Hanya karena apa? Hanya karena suara-suara Reza yang live itu bikin candu. Saya sampai detik ini kalau flashback atau memutar video-video yang beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu yang pas Reza di challenge sama Sahari Amri, sampai detik ini pun saya masih bisa meleleh loh matanya loh. Ngejar komentar yang jelek tentang Reza, membuli Reza, memaki Reza, kita kejar. Sampai ampun, sampai minta ampun baru kita lepas. Satu saja ada yang komen jelek tentang Reza, yang jawab itu bukan 1-2 orang, yang jawab puluhan orang. Kejar sampai habis itu. Saya sendiri selalu berharap untuk saat ini, besok, ke depan, bulan depan, Reza akan kembali berkembang biak seperti waktu itu. Salam lehoi, nanti disambung lagi karena saya suka di kebon. Salam lehoi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.